mendukung pemerintah dan akan mengikuti untuk mengembalikan santri pada tanggal 15, tapi kami juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah serta wasiat dari almarhum Kiai Muhammad Hasan bahwa santri itu kembali di pesantren tanggal 10 Syawal. Kapan maksa? Setelah ditanya, kenapa Pak kok maksa kembali? Capek saya sudah di rumah ngurusi anak saya, mending di pondok saja anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Selamat malam. Semoga kita pada malam hari ini diberikan kesehatan dan juga keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dan ya kembali lagi di live Instagram saya pada malam hari ini. Dan spesial teman-teman sekalian, karena saat ini adalah fokusnya kepada kabar dari pesantren, maka dari itu live Instagram program Nutrien Kumpul Santri ala Pesantren ini kembali hadir lagi. Dan pada malam hari ini kita akan membahas ya terkait dengan bagaimana sebenarnya kegiatan efektif pesantren di era new normal. Karena kalau kita ketahui bersama bahwa masa atau jumlah dari santri dan santriwati yang berada di pondok pesantren ini cukup banyak, dan bagaimana pesantren untuk menanggulangi atau melakukan tindakan antisipatif sehingga dari penyebaran COVID-19 dan sampai saat ini pun masih dalam kondisi pandemi, apakah memang pembelajaran di pondok pesantren sudah efektif? Kalau memang sudah efektif, seperti apa kondisi yang berada di sana? Dan pada malam hari ini saya akan bersama dengan pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo. Baik, pada malam hari ini teman-teman sekalian yang sudah bergabung, saya akan mencoba untuk berbincang santai bersama dengan Nun Hasan Ahsan Malik sebagai Kepala Kominfo Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Probolinggo. Mari kita masih menunggu untuk Nun Alek begitu ya bergabung bersama kita di malam hari ini. Saya akan coba memaparkan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya obrolan kita di malam hari ini, karena saya sangat penasaran sekali begitu ya, karena kalau kita melihat sistem pembelajaran atau pendidikan yang ada di Kabupaten Probolinggo di bawah Dinas Pendidikan, ada SD, SMP, SMA dan juga SMA, sampai saat ini pun masih belum aktif kembali. Sebelum kita membahas tema kita pada malam hari ini, saya ingin bertanya dulu nih, bagaimana kondisi pesantren saat ini yang ada di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong dalam era new normal ini, bagaimana? Ya, baik Mas Badi, ini mungkin menuju new normal ya, atau kita dalam penyesuaian new normal, karena memang kita cukup lama, sekitar 3 bulan kan kita itu mengalami masa-masa yang cukup, kalau dibilang kritis sih sebenarnya tidak, tapi cukup menegangkan kemarin, sehingga saat ini kita sedang penyesuaian saja, penyesuaian new normal. Makanya kemarin kalau kita boleh cerita sedikit, jadi pesantren Zainul Hasan juga termasuk salah satu pesantren di Probolinggo yang juga perhatian ya kepada situasi kondisi yang ada saat ini atau saat kemarin, jadi lebih tepatnya bulan Maret mungkin kalau tidak keliru itu, dan bulan Maret yang pertengahan lah. Kita di situ sebenarnya dari awal kan tidak ada apa-apa ya, terus kemudian ada apa-apa gitu. Jadi ya mungkin ini kita anggap sebagai sebuah cobaan untuk kegiatan yang ada saat ini kalau sudah kita lihat, kita kembali pesantren itu dari 1 Juni, jadi mungkin 1 bulan lah kita mengembalikan santri. Perlu diketahui Mas Badi bahwa di pesantren itu ada pesantren pondok pusat, pesantren Zainul Hasan itu ada pondok pusat, juga ada pondok unit yang ada di sekitar pesantren. Nah, terus kemudian sebagian dari pesantren cabang atau unit itu memang melaksanakan lockdown ya total, santri ada di dalam. Terus di dalam pun sebenarnya kalau kita boleh flashback, di dalam tidak terlalu tegang-tegang amat, malah teman-teman santri itu diajak bernyanyi, terus diajak mencari hiburan, entah itu ada stand up komedi, pokoknya
sekiranya mereka tidak tegang dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia maya. Yang terjadi di dunia maya. Karena memang pada saat itu menurut sesepuh-sesepuh kita, andai kata tidak ada dunia maya mungkin tidak seheboh ini. Andai kata tidak seheboh ini. Terus terang ya, ini berpengaruh juga kepada psikolog kita saat kita melihat berita-berita yang tidak kita saring ya, tidak kita saring. Ya, singkat cerita pada saat itu Kiai meminta pendapat bagaimana ini. Nah, terus kemudian diputuskan kalau tidak keliru pada saat itu tanggal 26 Maret ya, kita itu memulangkan santri. Memulangkan santri, namun sebelumnya kita berikan pengumuman terlebih dahulu. Protokolnya begini caranya. Karena memang waktu itu hampir liburan. Kalau tidak keliru itu kurang 2 minggu kita mau mengadakan acara imtihan. Tapi imtihan itu betul-betul gagal karena ada pandemi. Sehingga sebelum imtihan mungkin kurang 1 minggu atau kurang berapa 10 hari kayaknya. Imtihan waktu itu dijadwalkan tanggal 6-7 April. Kita memulangkan santri itu sekitar 26 Maret. Kita melihat teman-teman sekalian, pondok pesantren itu sangat erat dengan warga, dengan masyarakat. Maka dari itu ketika sebelum mengambil keputusan mengembalikan santri dan santriwati ke dalam pondok pesantren, lingkungannya terlebih dahulu nih yang diberi pemahaman terlebih dahulu protokol kesehatannya bagaimana. Setelah itu kalau tidak salah santri dan santriwati kembali ke pondok pesantren dan langsung diambil keputusan untuk lockdown, artinya tidak boleh keluar sama sekali, begitu Donald? Ya, betul. Di saat setelah Lebaran ya, itu merupakan detik-detik kekhawatiran kita. Di saat kita melihat bahwa di media atau di Jawa Timur lah bahasanya, kalau sekarang tuh zona hitam mas ya gitu ya. Ya. Zona hitam. Terus Probolinggo juga kondisinya begitu. Terus kemudian ya kita ada sedikit kekhawatiran, wajar manusiawi. Cuma kita di sini tidak bisa melepas wasiat. Jadi sebelum mengembalikan santri, Kiai Mutawakil meminta kita rapat juga. Itu intern sekali, cuma 6 orang kalau saya masih ingat. Kami di bagian keamanan, terus Kominfo, karena memang bertugas untuk menyebarkan informasi terbaru. Gini lucu mas ya. Di saat kita memulangkan santri itu kan sudah 3 bulan ya. Justru wali santri ini yang memaksa anaknya untuk kembali ke pesantren, menanyakan kepada kita kapan pesantren ini kembalian, kapan maksa. Setelah ditanya kenapa pak kok maksa kembali, capek saya sudah di rumah ngurusi anak saya, mending di pondok saja anak saya. Selama masa pulang itu ya perlu dicatat juga, sebenarnya waktu itu kan kita meliburkan santri dalam keadaan santri itu ujian gitu ya. Jadi ujian waktu itu, sehingga kita harus pakai plan B atau rencana kedua untuk membuat daring itu ya, apa namanya, sekolah online lah ya. Itu memang kita lakukan tetap. Semua lembaga sama kiai diwajibkan untuk membuat pembelajaran online. Maka kita langsung membuat grup. Teman-teman yang pulang dari pesantren itu wajib kita masukkan ke dalam grup channel Telegram itu. Terus kemudian nanti hasilnya di ini. Walaupun dalam keadaan susah pandemi ini, kita tetap bertanggung jawab. Ibaratnya itu menyelesaikan sisa tugas untuk menyelesaikan semester genap itu. Singkat cerita, ketika di awal-awal bulan Syawal, ketika Kiai waktu itu sudah mendapatkan keputusan dari Pemprov, waktu itu kalau tidak salah ingat tanggal 15. Nah waktu itu kita masih di bulan Mei ya, Mei akhir itu. Terus kemudian Kiai rapat, langsung memberikan keputusan, kita ada di 2 langkah. Nah, mendukung pemerintah dan akan mengikuti untuk mengembalikan santri pada tanggal 15, tapi kami juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah serta wasiat dari almarhum Kiai Muhammad Hasan, bahwa santri itu
kembali di pesantren tanggal 10 Syawal. Alhamdulillah kita bekerja sama. Alhamdulillah di sini kita punya klinik Hafsawati ya, yang memang bergerak di bidang kesehatan. Para santri putra maupun putri di sini dikawal sama klinik Hafsawati, dan juga ada koordinasi dengan dinas kesehatan tentunya. Dan kita kemarin alhamdulillah sudah mempersiapkan protokol-protokol kesehatan, terutama untuk yang awal mula itu ya kayak termogan, desinfektan, terus kemudian kalau PCR kemarin tidak kita lakukan karena begini Mas ya, ada beberapa pertimbangan yang harus kita kemukakan waktu itu. Kita ini kan ingin membuat wali santri itu merasa aman, santrinya, anaknya itu sudah dikembalikan ke pesantren, terus wali santri itu bisa betul-betul memberi kepercayaan kepada kita. Maka kita akan membuat suasana yang santai. Jadi mohon maaf ini pendapat pribadi kami dan beberapa keputusan utama ya dari pesantren Jamil Hasan. Kami kemarin itu untuk masalah PCR dan rapid itu memang ada, tapi kita harus meminta persetujuan dulu kepada wali santri kalau untuk urusan seperti itu. Khawatir wali santri juga begini begitu dan sebagainya. Maka kita cuma memberikan poin-poin tertentu saja. Jadi santri kembali harus dalam keadaan sehat. Gitu. Baik. Jadi lek loro coba balik. Gitu wes. Jadi paling simpelnya kita kok elek santri loro coba balik. Sudah. Jadi kita buat paling simpel sudah. Sekiranya wali santri itu tidak ribet lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fatina auladana wa kullabana dan fitan ya Allah, pemilik dunia ini kami mohon kepadamu, kami berlindung kepadamu dari hal-hal yang buruk di sekitar kita, hal-hal yang buruk yang akan datang kepada kita, dan hal-hal yang buruk yang akan datang kepada keluarga kita, santri yang ada di pesantren Jamil Hasan dan santri yang ada di pesantren-pesantren yang lain. Ya Allah, lindungi kami dari mara bahaya, lindungi kami dari bala dan musibah. Kami tahu kalau ini memang darimu, kami yakin, hakul yakin bahwa ini adalah tanda kasih sayang padamu kepada kami, untuk senantiasa kami merubah diri, merubah keadaan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikan kami kekuatan, ya Allah, berikan kami kemampuan. Tanggung jawab yang kita pikul ini cukup berat, dan tidak ada sesuatu yang berat bila telah Engkau berikan keringanan kepada